Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita podcast orang bandel. Orang-orang ini lagi. Orang-orang ini lagi. Hari ini agak mungkin kurang semangat karena lapar ya, Mas. Iya. Aduh, tadi saya hampir mau membatalkan lah puasa ini. Astagfirullah. Enggak boleh Mas Ani. Enggak kuat saya Mas Utun. Karena seperti di nerf kayak di Mobile Legend ini. Tapi sebenarnya enggak apa-apa sih mokel. Asalkan Iya. yang berat itu sebenarnya bukan mokel. Apanya? Mengganti mokelnya. Aduh. Kalau Mengganti bolong mokelnya. ya. Kalau Masalahnya ingat, ini saya bukan musafir juga. Jadi alasannya kurang kuat untuk hanya sekedar air putih. Kenapa kok hampir bisa batal puasa? Karena tadi kan ini kebiasaan saya ketika berkarya Ya. itu ada wedang, ada snack, Minuman. ada minuman dan udah menyakot rokok. Iya. Aku rokok sih yang Dan- paling susah. dan ada garbin. Nah, Garbin. Malkis. Garbin. Oh iya, Malkis. Malkis. Kue ya. Kue. Biskuit. Jarang makan kue aku. Kasihan. Gak suka nyemil soalnya. Nah, di situ kayak dibatasi, jadi aduh ini gambar diterusin apa enggak ya. Kurang. Apa makan aja. Kalau mau nerusin kayaknya harus merokok dulu. Kadang itu soalnya waktu gambar kan di jarak yang dekat kan. Ya. Terus waktu mundur itu mengamati yang saya kerjakan tadi harus sama merokok. Iya. Salahnya di sini. Aku gak Relax. ngarap apa-apa. Oh, ternyata aku tidak produktif selama ini. Cuma gayanya aja di depan kanvas. Padahal gak ngerjain apa-apa. Ngelamun. Kayak gimana ya menyikapi keadaan yang di nerf. Ya. Tapi harus tetap lanjut untuk kreatif ya, Tetap berkarya. iya setidaknya gerak lah. Ya, Entah ya. otaknya, entah badannya. Kalau aku itu sering solusinya gini Mas. Jadi waktu garap lukisan itu sambil ini makan permen. Solutif sekali. Lollipop kan? Gak batal puasa. Kan gak ditelan ya. Ya, Cuma Tapi diicipi. bukan, karena memang aku gak puasa. Aku nggak puasa. Emang dari Nggak awal ada udah gak puasa. niat. Puasa aku puasa. Tapi tadi sahur. Sahur. Jadi masih kuat ya puasa. Kebangun kali. Kebangun. Tapi kan yang paling sering itu kan di rumah puasa, kalau di luar kan nggak puasa. Kalau rame-rame puasa. Kalau sendirian atau temannya satu setannya satu, temannya satu, setannya satu. Tapi memang itu ya, waktu puasa ini tantangan berkarya itu kayak kuat banget. Maksudnya kita berkarya sendiri itu jadi ada tantangan. Gimana ini antara apa istilahnya, menaklukkan karya dan menaklukkan nafsu. Hawa nafsu dengan kebiasaan Mm. berkarya yang ada Apa? rokoknya, Rokoknya. ada kopinya. Kayaknya rokok sing paling berat ya. Berat, susah banget. Karena kita perokok yang sangat Rokok aktif. aktif. ya. Sangat Karena itu kan apa ya, ada adiktif, kayak udah habit kebiasaan. Iya. Kayak kan waktu ngerjain tadi kan aku bikin berhala. Bikin patung. Oke. Bikin patung itu kan habis motong-motong styrofoam gitu kan. Biasanya kan untuk lihat dulu ini bentuknya gimana, mundur dikit. Nah itu sambil gini kan. Jadi tadi gini. Puasa lagi. Udah kerja ya. Sampai Puasa. Tapi tangan refleks. Aduh. Sangat Lah, gatal Setun sekali. Cokro, ini ada nggak pengalaman
waktu puasa. berkarya. Aku pernah sih itu kayak Momen 2 tahunnya lalu ya, kayak setiap awal puasa kita Sargam. Awal puasa itu kita nyoba Oh, sargam. sebentar. Sargam ini apa, Mas? Oke. Sargam ini apa? Jadi sargam ini singkatan dari sarapan gambar. Oke. Jadi Oke, bukan aku- sarapan nasi, bukan. Oke, aku paham. Jadi itu. Jadi aku ada pertanyaan ini. Oke. Apakah udah ketawa belum ini? Sepertinya arahnya ke sana. Nah, gini kan kita puasa. Ya. Kalau misalkan ini sarapan gambar, apakah kita batal? Kan ini sarapan ini. Iya. Lihat gambarnya dulu. Kalau gambarnya itu yang memicu untuk batal. Contohnya Gambar biskuit, Oke. gambar rokok. Iya. Aduh. Atau Iya. tergantung apa yang digambar. Iya Ah, juga. Gambarnya iya. menggambar warung-warung yang buka di pagi hari. Wah. Atau misalkan menggambar hal-hal yang kotor. Oke. Apa itu? Tai, Sampah. Peceren. Apa itu Mas God. pencarian, Mas? Peceren itu apa ya? God. God. Oh, kambing. Kambing. Selokan. Selokan. Jadi pas pagi jam 6 pagi Mas ya. Heeh. Jam 6 pagi itu berangkat Saragam. Jadi bukan untuk makan. sahur gambar. Bukan. Ya, Karena bisa juga ya, sargam sahur gambar. Tapi sudah bisa. Bisa juga. Iya. Ya kan untuk gambar kan bebas kita kan gak makan nasi. Iya sih. Tapi kan tergantung gambarnya juga. Ya benar kata tadi. Iya juga Nah, benar. Oke. Itu pagi-pagi Sargam. sargam. Aku Cokro sama Mas Ardi. Iya. Waktu itu berangkatlah ke daerah yang Sitomulyo. yang nggak ada bau-bau makanan atau pertukuan lah. Oh iya. Daerahnya hijau-hijau. Iya. Hijau-hijau. Supaya Sawah-sawah. khusyuk. Supaya khusyuk dan tidak ada godaan. Oke. Karena itu masih pagi. Iya, benar. Sebetulnya alasannya itu karena biar nggak tidur pas habis sahur. Awalnya gitu. Oh, oke. Ngapain yo mengisi waktu ini biar nggak sampai, kan biasanya kalau habis sahur pagi Sholat subuh. salat subuh nggak ngapa-ngapain kan. Ibadah tidur. Ibadah tidur. Katanya orang Oh. berpuasa. Itu sebenarnya salah loh, Mas. Itu sebagian dari ibadah adalah tidur. Iya, bukan wajib. Ibadah adalah tidur. Iya. Ini belum tahu diajari sama Ustadz Taufik Rahman. Masya Allah. Gus Taufik Al-Pandani. Karena rumahnya pandan. Iya. Rumahnya pandan. Kan rumahnya tembok. Oke, terus Gitu. di tempat yang Hijau-hijau. Di situ sampailah jam 10-an kayak ya. Jam 9 jam 10 lah. Ya jam 9 jam 10 di Kuat sela-sela yo. itu. Nah, di sela-sela itu ternyata mata ini sudah kayak berat sekali sekali. untuk tidur ini. Tapi kan nggak masalah itu. Iya, tapi godaan selanjutnya takutnya lapar itu tadi atau merokok lah mungkin yang Iya, paling iya. berat. Sehingga pulanglah waktu itu langsung pulang sendiri-sendiri. Langsung makan. Nah, Enggak. pulang langsung tidur. Stone ngapain? Oh, makan. Enggak ada. Stone di sini ada. Stan ngapain? Meong. Botolnya buat wudhu. Enggak Bu, ini penelitian untuk eksperimental seni. Wah, embel-embelnya gitu. Untungnya masih Alhamdulillah anakku kuat. eksperimental. Eksperimental. Tapi aku setelah dewasa ini nggak pernah mokel sih, alhamdulillah. 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 Kuat Puasa, berarti. nggak pernah. Iya, masih kuat. Karena sargam ini ternyata kan niatnya awal tadi biar nggak tidur Biar nggak tidur. di pagi Hmm. hari. Iya, iya. Akhirnya tidurnya di siang hari. Ya, karena kalau siang hari kan ini tidur kaulilah. Apa itu? Apa itu? Apa Apa, itu Mas Mas Taufik? Adin? Ini Christopher
ini yang bisa Apa itu Mas menjelaskan. Dun? Aku malah baru dengar ini ya Mas Dun. Gus Dur malah baru dengar ini. Ya, Mas Dur apa bisa. ini? Ya saya kayaknya ngarang sih. Makanya saya konfirmasi Gusnya gitu loh. Udah keren lo ya. Tidur kaulilah. Kaulilah. Apa itu? Kaulilah. Kolilah, ah? Ya. Kofifah. Kaulilah apa kaulilah? Kalau nggak salah kaulilah tidur Kaulilah. siang hari. Oke. Di bulan Ramadan. Enggak sih, enggak. Oh, enggak ada hubungannya. Enggak Ndak, deh setiap ndak, bulan ndak, ndak, Ramadan. ndak. Pokoknya tidur di siang hari Oke. sebentar gitu loh. Oh. Namanya kaulilah. Kalau nggak salah gitu mah Jo. Sebelum duhur. Loh, tahu loh. Tahu Inilah loh. tidur sebentar sebelum sholat duhur. Ngimpinnya enggak aneh-aneh enggak? Enggak. Soalnya kebiasaanku ketika tidur siang itu mimpinya aneh-aneh. Apa menggolengkan pemerintah? Enggak, numpak sepeda kena bane. Nah, kalau aku waktu pagi. Tidur pagi malah yang mimpinya Tidur aneh-aneh. pagi di atas jam 6 pagi tidur mimpinya aneh. Oh. Iya, Kayak kalau- orang demam. Enggak. Tidur setelah subuh ya? Tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh. Hore. Kayak mimpi ini kan di kota yang tinggi ya datarannya ya. Mm-mm. Itu dari utara tsunami. Oh. Terus kalau kayak gitu perangnya sama banji-banji gitu. Terus Memerangi. waktu kayak aku pas di mimpi itu perasaanku waktu SD. Ah. Terus naik ke lapangan atas tiba-tiba ayo tiba-tiba udah pegang senjata gitu. Wah. Jadi Iya, iya. aneh-anehnya Anehnya gitu. Anehnya gitu. Pakai ruyung. Iya, kayaknya enggak ada. Terlalu aneh itu Mas. Iya, Aneh iya. Mas itu Mas. Referensi dari mana itu Mas? Tapi kalau aku sore hari biasanya tidur Sore. setelah asar. Setelah asar Tidur setelah asar. terus huri-huri. Hore. Linglung sih, Aneh-aneh. linglung. Lek kalau linglungnya mungkin iya pas bangunnya. Itu linglung kan pas bangun. Iya. Tapi kalau pas tidur ngintine Mimpinya aneh-aneh, aneh-aneh. enggak masuk akal kok. Kok ada ayam kepala 3? Iya. Kok ada ayam kepala keluarga? Itu. Lah cokro. Kalau aku Enggak pernah tidur. Kan yang ditanya pengalamannya. Hampir. Pengalaman tidur. Kalau aku malah berapa tahun ya berarti 3 apa 4 tahun yang lalu. Lama-lama orang-orang Oh. Korea ya. Tidur ya. Tidurnya. 3 tahun. Ashabul Kahfi. 17 tahun. Masih bahas tidur. Pas Ramadan itu kan dulu pas sekolah jadi SMP SMA gitu kan. Dulu itu masih ada kebijakan 1 bulan Ramadan itu full libur. Saya kira 2 anak cukup. Kebijakannya. Enggak ada ya kebijakan 1 bulan libur ya? Aku enggak ada. Ada waktu zamannya Gus Gus Dur Dur. itu ada. Kamu itu setua apa sih? Kok zaman Gus Dur? Enggak. Tapi Iya, itu setua memang. Itu kelas berapa? Playgroup kalau nggak salah. Tapi itu Mas, pas itu enggak tahu ya, ingatku itu pokok libur lama gitulah Ramadan atau sebelum Idul Fitri ya. Jadi enggak Pastinya lah. dua Ya Ramadan itu sebelum Idul Fitri. maksudnya 2 minggu kita, 2 minggu sebelum Idul Fitri. Ya, Berarti enggak full. Enggak full, tapi kayak Loh, masuk bentar gitu loh. Loh, tadi katanya full. Aku enggak inget. Ya udahlah Lupa jangan banget. dipikirkan lah itu. Itulah Ya. intinya pokoknya libur lah. libur sekolah. Ya. Jadi siangnya tidur. Oke. Lah dulu itu pas aku sempat domisili di Temas. Oh ini masih bahas tidur ternyata. Bahas karya kok. Enggak, berkarya. nah, belum Oh, ini enggak ya? bridgingnya. Oh iya boleh. Ah, itu Oke. Ada satu kebiasaan rutin setiap menjelang Idul Fitri kan ada takbiran. Iya. Takbir Malam keliling. takbir. Oh, Idul Fitri. Iya, iya. Lah pas takbir keliling itu ada kebiasaan di Temas itu bikin kayak agogo. Agogo itu apa ya? Patung yang diarak gitu. Semua orang tahu kok. Ah ya itu. Semua Kan orang barangkali tahu. ada pendengar kita dari Belanda. Yang isinya Iya, juga. kacang hijau.
Onde-onde. Jauh Mas. Jauh Mas. Terlalu Kalau jauh Mas, itu, Mas. Itu jadi gak lucu Mas. Jangan terlalu di anu-anuin. Onde-onde. Bikin ogogo. Isinya Ondel. Tapi gini Mas, Apa itu? ini kan di Islam ada ajaran. Waduh. Ya Apa kan? itu? Kita kan tidak boleh membuat patung kan. Mm-mm. Kan berhala. Bukannya ogogo ini buat patung Mas ya? Nah, ini Mas. Oh ya. Gimana, Mas? Jadi, nah ceritanya tak lanjutin dulu ya. Ya, Oke. Jadi kalau siang itu aku sama teman-teman ini tidur, lah kerjanya itu di malam hari. Kerjanya di malam hari. Kerja bikin ogoh-ogoh itu di malam hari. Oh jadi gak ini ya, gak dosa karena Enggak ada. Meminimalisir. Meminimalisir mobil. Jadi kayak di switch gitu. Oke. Jadi kalau biasanya kalau kita malam itu istirahat, siangnya aktivitas, ini di switch. Jadi siangnya tidur, Nocturnal, Mas. Nocturnal. malamnya, Jadi malamnya berkarya. berkarya bikin itu ogoh-ogoh. bareng-bareng itu. Ini cerdas. Malam- Kak Ani ngapain? Sampai Malam pengen batal tidur. puasa. Bener. Sehat. 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 Ini cerdas, tapi bobrok. Ya. Gitu dah. Terus. Nanti berapa ya? Berarti sekitar 2 mingguan bikin ogoh-ogoh, nanti pas habis dibuat diarak takbiran, ogoh itu dibakar. Oke, kalau Nabi Ibrahim dipenggal, Penggal ini kalau dibakar. Mas Taufik ini Karena dibakar. ini dari bambu gitu. Oh, itu full dari bambu. Dari bambu, kerangkanya dari bambu, terus tutupnya pakai ditutup apa? Kertas semen. Ya itu namanya gak full Mas, itu pakai Ya, kertas semen. ya itu kan. Nanti tak tanya, full dari bambu, terus itu kertas semen gimana sih? Itulah Oke. pokoknya. Oke. Podcast Biasanya material. apa aja visualnya? Itu banyak, maksudnya satu aja untuk satu kampung atau Oh, ada tiap apa? Tiap rumah. Tiap perwakilan RW, Oh. RW atau RT gitu bisa Berarti bikin. bentuknya setan-setan yang mengganggu untuk mokel itu ya. Wah, bentuknya macam-macam, Mas. Oh, Gak macam-macam. bisa setan Mas. Setan Apa? waktu Ramadan itu Di kerangkeng. dijeruji. Tapi kok saya mokel? Itu berarti Masnya sendiri kayak setan. Berarti lolos dari Lolos. Itu. Ya, visualnya macam-macam, Mas. Pertama. Aku pernah yang paling umum biasanya itu ketupat. Visual ketupat. Ketupatnya dibakar. Ketupat bakar. Oh, pokoknya temanya tema Ramadan. Yang atau umum apa ya? itu visual-visual di bulan unta gitu. Unta bakar. Keren. Tapi biasanya kelompokku ini yang paling unik-unik gitu loh bikinnya. Apa itu? Pernah bikin semut. Nah, Semut kecil bakar. Oh, ada Besar. semut geni. Semut. Oh, merah warnanya. Semut merah. Semut api ya. Terus pernah bikin naga. Naga. Api. Nagasari. Tapi Pokoknya api kan dibakar. Naga bakar. tapi gagal, jadi bentuknya kayak lele. Oh, lele bakar. Dia bikin naga tapi jadinya lele. Ikan berkepala lele. Oke. Tapi Berkepala lele ikan lele, Mas. Ikan berkepala lele. Ikan lele. tapi yang paling unik tuh pernah bikin QB. Oke. Itu waktu ekor satu. Ekor 9 kan Ekor gitu. 9. Pernah, tapi aku nggak tahu ya motivasinya. Ini Ramadan kenapa kok mau bikin QB? Apa ya? Maksudnya, Mungkin kan konseptornya itu kan kakak-kakak senior gitu kan. itu dalam. Aku iya. yakin itu dalam. Kok bisa? Ya. Karena itu kan penyegelan di perut ya. Oh benar. Jadi waktu puasa Itu kan QB itu disegel Segel di di perut. Oh, tidak boleh Nafsu Iya, perut, nafsu. nafsu perut. Nafsunya Oke, di oke, perut. oke. Benar sekali. Masuk. Nah, nanti kalau ketika segelnya dibuka, Cer. kekuatan powernya itu besar banget untuk menghabiskan semua makanan. Dalam itu konsepnya. Koko QB. Oke. Nyampe tuh, nyampe.
Jangan-jangan Naruto-nya adalah beliau. Uzumaki Cokro. Sumaki Taufik. Ini kan bajunya udah oren-oren kan. Cita-citanya jadi wali kota kan ya. Bukan driver Shopee. Shopee. Cita-citaku menjadi Hokage. Shopee itu di sini juga ada ini ya. Ada Gojek, klan Gojek. Uzumaki itu. Uzumakinya di sini. Klan. Klan. Tapi tadi si Taufik kan bahas soal waktu sekolah. Iya. Saya jadi keinget waktu sekolah itu ada pondok Ramadan. Iya. Ya, pondok kilat. Pondok kilat. Di situ kan ya niatnya memang mengaji, tapi kan kegiatannya yang anak agak ekstrim ini kan bukan mengajinya. Apa? Ngapain, Mas? Mokel bersama. Mokel bersama. Itu direncanakan. Iya, Gimana karena itu? mungkin ada kesempatan bertemu ya. Ha. Wani, kamu berani kamu Tantangan. membatalkan puasa jam segini? Oh. Bikin tantangan. Challenge. Awalnya challenge. Iya. Akhirnya Kebablasan. Kebablasan. iya. Padahal sudah jam 4. Nggak tahu sih. 4. Padahal tinggal 2 jam lagi. Karena berani-beranian itu tadi. Iya, adrenalin itu. Adrenalin. Iya. Aku kalau yang inget waktu SD itu selalu diputarkan film The Messenger. Film apa itu, Mas? Film yang ceritakan Nabi Muhammad itu loh. Perjalanan Nabi Perjalanan Muhammad. Nabi itu. Kisah Sama Nabi ada ini dulu. Jadi waktu itu yang aku ingat ya, dari kelas 4, 5, 6 itu kan setiap tahun diputar berulang-ulang itu. Itu di sekolah. Di sekolah. Oh, Waktu di pondok sekolah. Ramadan juga. Masih pakai VCD Mas ya? Masih pakai VCD. Oh, oke. Nah, itu oke, yang oke, aku ingat oke. itu waktu itu salah satu guruku yang suka marah-marah Mm-mm. ngajarin bahasa Inggris, makanya sekarang nggak pinter bahasa Inggris. Trauma. Marah-marahnya bahasa Inggris enggak? Nah, masalahnya itu. fuck. Mas. Jadi orangnya itu selalu bilang, kalian ini masih rame aja, gak tahu aku lagi pusing, padahal itu kan lagi puasa ya. Habis ini aku juga harus pergi ambil VCD, ambil penyewaan film, gitu-gitu kan. Terus ya waktu pemutaran orang itu yang juga selalu bilang, nanti kalau ada cahaya putih Oke. atau yang naik unta, itu nabi gitu. Setiap tahun. Jadi kayak apa gitu. iya, Udah tahu, Pak. Sebenarnya gitu udah tahu, Pak. Oke. Karena Jadi, mungkin nggak tahu mau diapakan lagi mungkin ya. Iya, dan menurutku itu apa ya? Membekas karena itu yang mendasari aku suka hal-hal yang kolosal kayaknya. Kayak megah kan film Iya. terus kolosal gitu. Peperangan. Enggak juga sih. Walaupun di situ ada peperangan ya. Ada. Tapi Bukan intinya. intinya nggak di situ, tapi apa ya, jadi pemantik aku suka sesuatu hal yang megah-megah gitu. Megahnya jadi Megap-megap itu Mas. megah, Mas. Jadi megahnya bukan megah yang secara fisik. Nah itu loh, Megah secara fisik. bukan megah secara fisik, tapi megah secara storyboarding, suasana gitu. Makanya suka kalau sama wacana-wacana yang muluk-muluk. Oh, Aku itu suka gitu. megahnya di sisi ceritanya ya. Iya. Narasinya. Bukan hanya visual fisik besar kayak kalau orang Taj Mahal. bilang kolosal itu kan Tari kolosal itu kan tari sing 1000 orang. Tari. gimana? Wah. Ya itu kalau aku ya, karena aku sering ini, pikiranku itu gimana ya cara buat kok bisa kayak gitu. Hal yang megah Ya, dari sisi non fisiknya non ya. fisiknya kok bisa ya, kok bisa masif gitu. Itu salah satu hal yang apa ya, kayaknya di Ramadan yang melekat waktu kecil dulu. Iya. sih. Kalau soal audio mungkin di bulan Ramadan saat sore hari kan anak-anak Ya. itu kan pada tadarus. Tadarus. Hampir semua daerah menurutku mungkin di Jawa Timur ya, Ya, khususnya Kota Batu, hampir di setiap daerah
nadanya itu sama semuanya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kok Iya, bisa sama ya? Apa yang melatar belakangi ini padahal ngajinya itu beda-beda. Ya waktu ngaji Metodenya. pasti beda. Maksudnya Mm-mm. bukan hanya waktu ini ya, metodenya aja ya. Mm-mm. Tapi pas ngaji, kalau ngaji itu Mm-mm. beda Iya. nadanya. Iya, Sama iya. kalau pas puasa terus Taruh. dipegang ini. Tadarus. Tadarus Itu hampir semuanya di Kota Batu khususnya ya. Iya. Itu kayak sama semua gitu loh. Iya. Apa Waktu ada sore-hari. peran dari TPQ? Ah. Mungkin TPI. Saya tempat ngaji. Iya. Tapi enggak juga sih, soalnya setiap metode, setiap TPQ kayak beda-beda deh. Sekarang kan banyak metode, ada metode Qiraati, Umi dan lain-lainnya gitu loh. Mungkin ini Oh. kalau ini asumsi aja ya, Hmm. opini aja. Hmm. Sebelum pemerintah membatasi 100 desibel itu, Hmm. dulu itu kan suara itu kan menyalur ya. Kayak misalkan ada satu musola ini terus nyalur ke musola yang lain. Bertalu-talu. Nah kayaknya itu yang menjadi patternnya. Pattern nadanya sebarannya dari itu. Secara alam bawah sadar anak-anak kecil ini Ikut, merekam iya. suara itu. Ikut. Dari yang mungkin dari tahun sebelumnya gitu kan, dia tahun sebelumnya kayak ikut darus, terus ikut darus lagi, akhirnya terbawa. kayak yang itu. Ah. Kayaknya sih ya. Senior darusnya juga udah Senior darus. Untungnya nggak ada pembulian di darus itu. Ya. senioritas. Senioritas. Karena mungkin juga kalau terdengar beda malu juga mungkin ya. Tapi Kan kayaknya kan anak kecil. anak kecil kayaknya nggak mikir kayak Gak gitu. sampai ke sana yo. Mas, Iya, soalnya iya, ya iya. ketika aku memperhatikan anak-anak kecil yang darusan ini, Heeh. oke lah yang darus itu banyak, katakanlah ada 5 anak. Heeh. Lah pas baca ini emang satu baca, tapi si 4 ini main, Iya. guyon, bercanda. Sambil makan. Kan ngabuburit. 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 Jadi ya apa mungkin ada keinginan bermain juga jadi bacanya agak Cepet-cepet, dicepetin. Ya. Buru-buru gantian main. Ya. Itu soal audionya ya. Tapi itu sangat berpengaruh besar. Maksudnya itu yang ditunggu-tunggu. Kalau aku ya, Iya aku sih. menunggu momen itu. Tadarus. Tadarus. Ya. Karena di beberapa tempat itu kan kita nggak dengar hal seperti itu. Oh ya? Iya, kayak misalkan Di dulu Bali. aku pernah puasa itu di Jakarta. Heeh. Oh nggak ada di Jakarta. Mungkin ada yang tadarus, tapi kan nggak kayak di sini yang Di mix Hampir setiap musola. dekat-dekat musola gitu kan. Hmm. Di sana kan mungkin agak jauh, sama mungkin agak bising suara kendaraan motor. Oh. Jadi waktu sore itu ya kayak ada yang kurang, tapi apa ya? Lah setelah lama-lama, ya nggak ada darus ini, ada yang kurang gitu loh. Jadi kayak nggak ada momen ketika menunggu untuk berbuka itu ada. Ya. Nah. Iya. Apalagi pasti nadanya gitu. Iya. Iya. Di suasana sing apa dengan suara seperti itu kita sebagai orang yang biasa Ya. berburu takjil. Nah. Oh iya. Ada yang berburu takjil yang orang Gratisan. bagi-bagi, ada yang war di Beli. kayak tahun kemarin itu ada minuman yang viral yang minumannya kayak air putih tapi ada rasanya itu. Magic water. Magic water. Wow. Yang asalnya dari Filipina. Thailand. Thailand. Iya. Thailand. Itu kalau di bahasa Indonesia kan air sulapan. Air raksa mungkin. Air rasa minum H2SO2 SO4 H2O2 HCl diminum. Wah, magic sekali itu. Magic itu kan sulap kan ya? Iya. Sulap. Kosong. Kosong. Terus Berburu. Jadi visual itu oh, iya, juga iya. ngangenin gitu loh. Ada orang yang
berbagi terus menerus. Oke, ya. Kalau temanku sendiri mempergunakan kekuatan senimannya. Dengan cara Karena kan seniman ini kekuatan supernya adalah bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Kayak detektif gitu loh. Dia bisa, kalau detektif itu ada namanya deduktif. Itu mengumpulkan banyak informasi. Terus dia menarik kesimpulan. Nah, pasti nanti bisa tepat itu. Jadi kesimpulannya akurat. Lah, ini temanku ada yang kalau berburu takjil itu pulang bisa dapat 20. lu Real war. Itu memang Pemborong. yang gratis-gratis itu di pinggir jalan. Jadi dia itu Dipetakan. Iya, bisa memetakan dan bisa ini orangnya nanti di sini. Gitu, di sebelah sini. Nah, kita putar dulu itu ambil itu. Terus kita Muter lagi iya, sampai 20 kali. kita ke titik-titik enggak gitu juga konsepnya. Kita ke titik-titik yang dia sebut tadi. Jadi kita selalu ngikutin dia. Wah, ambil. Tapi kok sebelum sudah sampai Jawa Barat ya? Loh, jauh banget. Dari Surabaya ke Jawa Barat. Enggak, Mas, itu kayaknya dulu takjilnya terlalu lama itu, Mas. Kan ke Jawa Barat 12 jam ya. Berhari-hari ya. Tapi sebelum membuat itu dia temennya sama itu udah memetakan apa ya waktu itu dia memetakan. Waktu itu, jadi nggak tahu ya dia itu Apa udah screening hari sebelumnya? itu juga mungkin bisa jadi. Tapi ada beberapa itu yang memang kayaknya dia itu udah tahu itu loh. Kayak dia itu ngerti ciri-ciri secara visual itu. Mungkin dari kayak motoran gitu ya. Kalau mungkin dari jauh itu kayak orang mulai minggir itu dia udah tahu itu di sana titiknya gitu loh. Bahkan orangnya masih prepare itu dia udah tahu. Di situ. Karena berarti. memang kayaknya dia ahli di situ. Iya. Berarti? Pas datang diginiin. Enggak, kadang dia juga jemput bola. Jadi orangnya masih prepare itu dia udah saya tatain Mas sambil berangkat. Enggak sih. Iya. Terlalu ekstrim tambah. Kriminal. Mengambil dulu Bu sebelum dibagi. Dan Tapi ngerti waktu-waktunya juga. tapi menariknya selain dia tahu titiknya, setelah itu kan isinya random. Ya, isinya Isinya kan ada biskuit, ada apa kan makanan atau mungkin nasi-nasi. Iya. Sebenarnya jadi kan bukan isinya kan. Kalau jujur saja. Jujur saja. Di Surabaya kami susah, Mas. Ini mahasiswa kelaparan itu. Jadi bulan Ramadan bulan yang sangat berkah. Iya. Memang yang dicari adalah bukan Sensasinya. bukan sensasinya. Tapi memang sebanyak-banyak mungkin bisa diambil. Oke. Karena kebutuhan di Surabaya itu Iya, ya. Logistik. Iya. Oke. Kalau bisa itu dapat takjil itu sekalian untuk sahur juga. Oke. Iya juga ya. Soalnya kan kalau pagian jarang buka warung ya. Jarang buka warung dan dulu strateginya itu kan agak ganas. Cari takjil, terus kita ke masjid yang ada buka bersamanya. Jadi takjilnya itu untuk sahur. Dan moken. Iya juga. Kadang. Nah, temanku ya ada Mas buka bersama itu. Temanku itu memetakan mana-mana masjid yang menunya itu istimewa. Udah tahu. Ini masjid ini. Ini masjid ini menunya ini. Jadi ada beberapa spot di Malang itu sing menunya itu contoh nasi kebuli. Nasi kebuli Sedih kambing. gak itu? Jadi dia lapor ke Enggak, BK. nasinya dibeli. Dia lapor ke kebuli. BK. Terus ada apa kok sing mewah-mewah gitu sing takjile ada. Biasanya kan kalau ada yang cuman nasi ya udah sama air, nasi sama teh. Gak enak lah. Nasi sama air. Kalau takjil umumnya kurma 3 biji sama Air putih. Iya, cuman kan ada sing ya kan tergantung masjid gitu Thomas. Masa Iya. Masih sama tergantung. air? Hah? Maksudnya kayak udah dikasih apa
air terus dikasih ya wis mek nasi gitu. Enggak ada Ada lauknya. loh, ada lauk. Oh. Nasi sama lauk. Kamu enggak jelasin. Ada nasi sama lauk terus tapi sama air. Porsi catering gitu kita paham. Nasi air. Terlalu serius Mas Anda, Mas. Terus sama. Terus sebenarnya kan ada apa dikasih air atau teh terus kasih buah dulu. Oh. Terus kasih nasi sama lauk. Nah, itu Iya, ada iya, sing iya, iya. mewah, udah ada air putih, ada teh, ada Durian. kurma, ada buah, Musangking. melon kotak. Terus ada nasi sing menune apa? Mewah-mewah itu, enak-enak. Buka gitu. bersama Iya, yo. ya kalau buka itu gini, aku agak heran. Kalau pas puasa terus kita mencium aroma mie sangat menggoda kan. Sangat menggoda itu. Kayak pengen batal gitu kan. Iya iya. Tapi iya, iya, iya. kalau pas buka puasa mie Enggak kayak enak. gak enak ya. Kok aneh ya? Iya. Iya Anu, sih. Kecoa kayak kurma. Itu aneh, misterius itu. Iya 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 iya. Kenapa? Anu mungkin karena Ilusi, sudah ada ilusi. pilihan yang ada yang lebih enak mungkin. Macam-macam. Enggak, waktu itu kan aku sangat susah ya di Surabaya. Enggak ada pilihan lain gitu loh. Kok kayak Enggak ada ya? pilihan berarti ini ya. Iya, mungkin karena ini ya sedikit. Kalau banyak kayaknya enak bukan? Iya kan, aneh kan mie itu kan. Enaknya buat sahur. Mungkin agak enak. Cepet haus Mas kalau pagi Mas. Oh. Mie, Mm-mm. apalagi mie goreng ya. Iya. Nasi goreng itu walaupun kenyang, terus minum kayak udah banyak-banyak. Jam 7, jam 8 kering Mas di sini Mas. Oh. Kalau nggak percaya coba nanti sahur kayak gitu. Sahur nasi goreng. Ya boleh. Sahur mie goreng. Soalnya ini kalau mie kan aneh ya. Mm-mm. Kalau satu itu kurang, dua itu kebanyakan. Kecuali kalau Oh. lapar. Beda cerita. Biasanya kalau dua keasinan, bukan kurang. Apa bukan kebanyakan, keasinan kadang aku. Maksudnya bikin mie kuah. Kuah. Tapi bikin goreng. Mie goreng. Mie goreng kadang rasanya kayak terlalu asin ini ya. Oh iya. Kalau takaran satu bumbu itu pas. Mungkin masnya terlalu berkeringat. Nah, Netes. minum umbel sendiri. Mungkin masnya Umbel sendiri. masnya kan makan sembunyi-sembunyi di tempat yang sempit dan panas. Oh. Pengalaman. Jangan dicoba ya. Enggak pasti semua orang pasti pernah ngalamin lah. Kan kalau masa kecil kan ada puasa setengah hari. Puasa beduk. Iya. Nah, Puasa duhur. Tapi dulu waktu kecil tak inget-inget puasa setengah hari pun itu udah menantang. Laparnya kerasa beneran. Kayaknya itu memang suasananya ya yang membuat kita lapar. iya. Iya sih. Kayaknya kan kalau kita kan memang sering kali nggak makan sampai sore dan aman-aman aja. Aman-aman aja, asal ada rokok. Ya, rokok sama kopi lah. Aman-aman aja. Tapi kalau diniatkan puasa, itu kenapa kok laparnya terasanya Beda. sangat kuat. Kuat. Eh. Tapi tadi Magic itu. bahas soal apa? Buka bersama. Buka bersama. Si Taufik tadi kan. Iya. Aku pernah buka bersama yang sangat berkesan Iya. karena kita benar-benar menyiapkan peristiwa ini nih. Oh. Iya. Sebelum bulan Ramadan kita membuat kolam ikan. Oke. Ketika Ramadan itu anak-anak kan seneng mancing. Iya. Hasil pancingnya ditaruh kolam, Oke. dikumpulkan. Setelah banyak dipanggil lah teman-teman semuanya Untuk memakan di kolam. untuk buka bersama di Di kolam kolam. itu. Buka bersama di kolam. Nggak basah Mas. Apa Satu, dua. floating apa itu? Floating. Ada floating breakfast. Gimana itu? Gak paham. di kolam kita berenang terus Ada ada nampan. nampan mengapung Oh. berisi makanan. Nah, itu Tapi sini ada lele. Itu jadi floating bukber. Iya. Oh, ada ya kayak gitu ya. Iya, itu rasanya kayak beda dulu. Nikmat. Apa mungkin- Angin kan ya pasti ya. Ya, itu nggak serius Mas, itu bercanda. Maksudnya tak kira lanjutin itu tadi. Kan
kalau floating kan mungkin siang-siang enak ya. Tapi Seger-seger. buka puasa kan dingin pasti. Apalagi musim puasa kan mesti musim hujan sekarang akhir-akhir ya, ini. akhir-akhir ini. Jadi basah-basah dingin. Belum atan udah kentut di dalam air batal. Iya. Terus itu apa? Ya berkesan banget gitu loh di aku. Rasanya Karena ada prosesnya. ada prosesnya Dan dilakukan bersama. dan dilakukan bersama, merasakan perjuangan bersama, bikin kolam, mancing di kali, Iyalah mancing di kali. Masak-masak Iya. bareng. masak-masak bareng. Bener. Kalau di kalian ada nggak momen buka bersama yang Berkesan. berkesan? Mungkin setun. Buka Sing sering bersama yang berkesan. Mm. Mungkin pengalaman menurutku sing sangat-sangat berkesan itu saat aku pas di pondok. Oh. Heeh. Berkesannya gini. Mungkin hampir sama kayak studi kasus sampean waktu di Surabaya. Oh iya. Jadi waktu itu di Kelaparan. pondok, bukan kelaparan, memang puasa Ya, lapar. benar, ya, benar. Kalau Tolong. di Surabaya kan kelaparan aku ya. Ya, jadi waktu itu sudah mungkin tengah-tengah puasa, dapat tengah-tengah bulan. Oh, Dan iya. waktu itu keuangan sudah hampir menipis, bahkan mungkin minus, nggak ada uang. Akhirnya nyarilah, kan di sekitaran pondok itu setiap rumah atau di masjid itu biasanya menyediakan buka bersama. Ya. Siapapun boleh ikut ke rumah itu Iya. dengan menu setiap hari berbeda-beda. Iya. Di rumah berarti. Iya, di rumah. Oh. Di rumah warga-warga itu banyak yang kayak gitu di sekitaran pondokku itu. Iya, iya. Akhirnya aku sama teman-teman milih lah. Ya hampir sama milih menu yang enak tadi. Biasanya menu yang enak itu di rumah mana? Oh. Ada Screening. soalnya pengalaman itu kan sudah hampir 2 mingguan kan. Sehingga kan Cukup lama. terbentuk kan. Ya, Ini iya, yang iya. biasanya menunya enak-enak, di rumah ini yang biasa-biasa, atau mungkin yang sini ya seadanya kayak gitu loh. Iya, 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 Akhirnya iya. Ini enak tapi gak bisa masak. Masakannya bagus tapi gak enak. ya. Akhirnya ke rumah itu Yo. hampir pokoknya sekiranya udah ada kiriman uang lagi, pokok pas waktu buka ke Ke situ. situlah. Dan buka bersamanya Oh. bukan sama teman-teman pondok tok, sama ada warga-warga sekitar, anak-anak sekitar. bareng-bareng lah istilahnya. Dan di situ ya wis kayak jadi warga di situ gitu loh. Oh. Iya, Menurutku iya, kayak iya. asik ya, kayak bisa kayak gini ya. Berkesannya Jadi di- teman-teman pondok sama teman-teman warga itu bisa saling bergaul gitu loh. Benar, benar. Karena kan waktu di Keren. pondok itu ketika buka puasa itu nggak ada batasan keluar pondok. Maksudnya Oh. pondok ditutup waktu puasa itu ketika adzan isya. Mm. Kalau buka puasa Oh. bebas mau buka di mana saja boleh. Boleh. Heeh. Oh, bukan buka puasa di pondoknya nggak nyediain. Ada nyediakan ada. Tapi kan gimana ya, kalau di pondokku itu jatah makan kalau sudah di atas kelas 3 SMP Heeh. itu cuma 1 kali Oh, oke. jatah kos paham. makannya. Oh. Jadi mungkin sahur tok atau pas buka tok gitu loh. Ya, jadi tinggal milih aja. Pengen sahur aja makannya. Apa pas buka? Atau pas Pas buka buka aja. gitu. Tapi kalau di pondok itu identik kayak di bayanganku ya, Heeh. liwet gitu nggak? Kalau di zamanku sudah ndak. Jadi ambil nampan. Kalau Heeh. biasanya kalau bukanya waktu maghrib ya, Mm. itu di nampan. Ya. Terus pergi ke dapur sama cacak-cacak dapur itu diberikan nasi untuk berapa anak kayak gitu. Oh. Jadi ada perwakilan anak kamar yang ngambil ke dapur, ditaruh di nampan itu berapa anak? 10. Nah, guys diambilkan nasinya, diambilkan lauknya. 10 berat lah. Hah? 10 Enggak. satu nampan kan berat. 10 Enggak. porsi. Loh bukan piringan, Oh. bukan pakai piring ya, nampan itu Nampan nasinya itu jadi satu kayak tumpengan gitu. Oh, Nasi iya, sama iya. lauk. Heeh, kayak tumpeng gitu wes. Nah, Ya gitu. disitulah kita bisa menilai sifat orang dari visual makannya dia. Heeh. Jadi cara makan. Iya. Heeh. Kalau dia makan gini ya, gini, berarti dia orangnya serakah. Gitu loh. Iya, iya, Filosofinya itu, Mas. Dan ada yang lebih menurutku ini.
curang ya lucu ya. Culas. Gimana lah ya. Jelas. Menurutku unik ya lucu lah siapapun itu lah ya. Jadi waktu makan bersama di Nampan itu kan posisinya itu gimana ya, tak praktekin ya. Iya. Jadi kakinya satu di depan satu di belakang. Iya, memang Mut- harus memutar ya, gini. muter Emang kan. gitu cek cukup. Jadi makanya gini, Biar cukup. biar cukup. Lah, tangan kiri ini kan kosong, gak ngapa-ngapain, makanya gini. Heeh. Lah itu kan ada lauk kayak ayam, tempe, apapun itulah lauk-lauknya ya. Ketika menemukan teman yang nakal mungkin ya. Iya. Nakal dalam artian kayak gitu ya. Iya. Itu gimana tak katanya? Tolong pegangkan. Nasi pas makan Iya. kan udah bingung sendiri-sendiri toh. Iya, iya, Nah iya. itu ada yang ngambil tempenya 2, terus taruh simpan sini terus makan. Ketika Oh, teman-teman iya, iya, iya. ketika teman-temannya udah selesai, dia tinggal, "Weh, aku punya tempe 2, aku punya ayam 2." Ini bukan dimakan tapi disembunyikan. Disembunyikan Tapi dulu. dipamerkan dan achievement. Gitu Kak. Anjay anak ini ya. Aneh ya. Buka bersama itu. Anda aneh. Itu sih kalau mau nomor waktu bersama. Iya, iya, Tapi di dewasa ini aku jarang menemukan bubur yang benar-benar bersama. sing hikmat gitu ya. Bukan hikmat, buka bersama ya, makan bersama gitu loh. makanannya bareng. Maksudnya kalau aku sih dewasa ini itu lebih sering menemui bukber yang kayak semacam reuni kan, kayak gitu kan. Iya, iya. Ajang flexing kan seringnya kayak gitu. Hmm. Pamer pencapaian gitu. Oh. Kalau aku bukber sing berkesan itu dulu aku punya berapa ya? 5 atau 6 teman gitu sing kita sering bareng. Dan kita tuh sama-sama nggak seneng bukber yang direncanain gitu loh. Jadi kayak Tiba-tiba bukber sing booking kan gitu Ya, kan ya, sekarang ya. mainnya bukber reservasi gitu. Jadi bukber cari warung sing apa kosong aja masuk. Tapi sebelum itu kita, ini pengalamanku ya, kita pernah itu sudah mendekati apa Idul Fitri kan rame-rame nih bukber gitu Ya. kan. Jadi tempat selalu penuh. Jadi kita itu nggak langsung bukber ke warung, tapi kita ke Masjid An-Nur, ya kan? Sholat terus makan di Masjid An-Nur dulu. Iya. Ronde pertama. Masih ronde pertama. Baru ronde kedua ke warung cari makan gitu. Jadi di takjilnya nasi di Masjid An-Nur. Oh, nasi di Masjid Nur sebagai takjil. Terus belum lagi ronde ketiga. Ronde ketiga setelah taraweh. Oh. Makanya badan besar ya. Badannya besar. Tapi itu SMP SMA kayaknya. SMP. Malah pas SD malah aku nggak boleh buka berat gitu loh sama Hah? Bukan berat. buka makan sing berat-berat gitu loh. Pas Barbel. SD. Timbel. Gajah. Boleh. Tapi aku penasaran sama daging gajah memang. Bis. Kan itu halal kan ya gajah ya? Halal. Halal lah. Halal harusnya. Kan tidak bertaring kan ya, dia bergading. Iya. Bukan Kalau- hewan buas. Bukan hewan Bukan hewan buas. buas. Enggak bercakar juga. Iya, tapi ganas. Enggak tahu sih. Kalau dulu sama kayak setun kayaknya yang tak inget ya. Tapi kalau setun kan ini ya ke rumahnya warga. Warga. Kalau yang aku ingat itu masak. Soalnya yang Hmm. paling berkesan bagi aku itu waktu aku masak. Jadi kalau dulu kan hampir sama ya di pondok. Kan dulu kita nggak sepondok ya. Iya. Iya. Enggak tahu kita enggak sepondok memang. Lah di pondok itu bukan ada yang jatah-jatah, itu nggak ada. Jadi memang mandiri. Jadi inisiatornya pasti aku sama temanku. Soalnya kan nggak ada uang untuk beli lauk. Adanya cuma penanak nasi itu kan. Nah jadi teman-teman yang lain nanak nasi, ya aku sama temanku udah daripada teman-teman beli lauk, ambilin aja uangnya. Terus kita belanja, dimasakin, ditaruh situ, ya udah makan bareng kayak. Oh. Kalau nggak gitu dulu yang oke. tak ingat waktu SMA, telah lulus SMA 1 tahun lulus itu masih bikin bukber. Jadi teman-teman di SMA aku kebetulan solid gitu loh. Oke.
Jadi bukber itu kayaknya itu udah ada zaman booking. Tapi teman-teman itu walaupun nggak puasa sepakat untuk buka bersama di salah satu rumah teman yang luas dan di situ masak memang. Aku juga pernah kayak gitu. Jadi ya. kayak Nggak beli. Jadi kayak kan temanku ada yang rumahnya itu produsen tempe, dia bawa tempe. Aku punyanya apa, aku bawa itu. Lah temanku ada yang ternak lele, bawa lele. Ada yang nggak bawa apa-apa. Ada yang nggak bawa apa-apa, bawa uang biasanya untuk beli apa? Kerupuk. Kan nggak semuanya nanem apa cabe, nanem bawang, terus nambah garam kan enggak ya. Itu kan beli ya, ada uangnya. Terus masak bareng. Jadi proses bukbernya itu dari jam 9 pagi. Wow. Jadi memang kayak dikhususkan itu loh. Kayak ya di Cak Ani tadi kayak itu kan udah lama banget dan pasti ngumpulin ikannya. Kayak itu enggak dari jam 9 pagi itu main-main dulu, ngapain dulu. Iya. Terus kita sampai sore masak udah disiapin gitu. Makan. Alhamdulillah. Walaupun di situ ya ada yang sambil kegiatan itu sambil makan. Ya udah biarin aja. Kayaknya itu yang dicari kan Kebersamaan nih. Nah, ini tadi kan seolah-olah kita mengurutkan jam waktu Ramadan kan. Waktu siang kelaparan, ada yang mokel, terus ada yang tadarus di sore hari. War takjil, buka bersama. Nah, mungkin ini yang juga kegiatan kadang terdengar aneh ya, tapi masih dilakukan setelah buka bersama malamnya untuk patrol, menunggu patrol. Kan bareng-bareng tidurnya kadang nggak tidur juga kan. Nah disitulah momen-momen cerita horor. Malah di waktu setan itu dikurung kok malah kita gosipin setannya gitu loh. Iya. Digosipin, ditakutin. Itu di kalian juga ada kejadian gitu-gitu juga nggak? Banyak kalau di tempat ini ya, di kampung ini. Oke. Cerita-cerita horor, nongkrong gitu. Ini dulu pernah jadi gini ceritanya. Pasti itu ada kayak sebab akibat kan ya. Jadi ada temanku itu dulu waktu zamannya bunga trompet. Kecubung. Oke. Dia itu mabuk kecubung. Waktu mau bangunin sahur itu loh. Lah terus dia itu kan mabuk gitu. Itu ngepel jalan di depan musola. Jadi sepanjang 200 meter itu dipel sama bajunya itu. Jadi ke musola masukin air terus jalan itu dipel gitu ya kan. Sangat rajin ya. Sangat rajin. Manfaat sekali. Kayaknya habis peristiwa itu jelang 1-2 hari itu ada yang mau apa istilahnya bangunin sahur itu. Dia bangun-bangun itu udah ada di tempat wudhu itu loh, kan ada tempat penampungan air kubangan kaki. Oh iya. Jadi dia tidur di bawahnya tempat penampungan air dan basah dan dia kolam kaki. Enggak, di tempat itu enggak ada kolam kaki soalnya dulu. Ya, cuma ini keran terus selokan air. Bak. Selokannya. Baknya kan di atasnya. Terus kan kerannya. Nah terus dia tidur di bawahnya keran itu. Di cekuani air itu ya. Ya. Jadi dia tidur terus nggak tahu siapa yang mindah. Soalnya dia sendirian waktu itu. Terus pindah ke situ. Terus ya bingung lah ya. Terus nggak ada yang bangunin sahur waktu itu pagi itu. Itu mistisnya karena dia kan bangun-bangun loh. Kok di sini? Kok dingin terus dia pulang ketakutan. Iya. Tapi itu cerita sing familiar ya, tidur di masjid
terus Dipindah. dipindah. Iya. Sering ketemu. Atau mungkin karena dia sendirian bisa saja ngarang ya. Bisa Terus mungkin disambung-sambungin bisa. sama kejadiannya sebelumnya itu. Soalnya- Ini marah itu. Soalnya nggak ada saksi juga. Nggak ada juga. Atau lek pas tidur rame-rame sing pindah temene. Buat Rame. buat kabar. Iya iya Bisa, iya. bisa. Cerita yang paling sering kan tidur di imaman, Heeh. terus de musola dulu itu kayaknya Tempat tempat buat nyimpen keranda. keranda. Ya. Jadi satu juga kan Iya, memang. di musola itu dulu Dulu. Oh, nggak tahu sih aku. Dulu. Jadi bangun-bangun di di keranda. dalam keranda. Itu sering Itu cerita Bisa horor yang ditemui. berulang-ulang gitu. Iya iya. Umum lah ya itu. Jadi umum. Lah aku Urban enggak ada cerita horor kayak gitu sih, Mas. Cuman dulu di kampungku pas kecil itu kita kan kayak janjian gitu loh. Enggak bangunin sahur, cuman subuhan bareng. Oh. Nah, terus habis itu kayak jalan-jalan gitu loh. Melaku-melaku pagi habis subuhan. Hmm. Kan melaku-melaku jalan-jalan itu kan ada rutenya kan, mesti rutenya kayak muter kampung. Pokok finishnya itu lewat kuburan. Ada door prize enggak? Nah, sepeda list, sepeda. Ada juara 1, juara 2. Nah, tapi kan terus lewat kuburan kan. Nah, itu pas gelap. Jadi kayak berani gak lewat kuburan ini? Berani kan? Jadi kayak tantangan gitu. Ada orang yang ngelawari, orang yang jalan naik. Wah, lewat kuburan. Nama anak kecil ya kayak kuburan kayak takut gitu lah. Iya iya. Gitu, Horornya Mas. di situ ya. Horor di situ lewat kuburan naik. Tapi itu ruame sekampung, ono anak 20 paling gitu. Oh. Rame-rame lawari bareng di kuburan gitu. Padahal 20 anak ya. Iya, tapi saya tetap takut. Anu sih. apa ketakutan masal. Takutnya nyalur. Tapi aku sendiri kok kayak nggak pernah merasakan horor ya. Horor Dek- enggak pernah ya. Heeh. Di bulan Ramadan ya. Kayak yes sangat Aman-aman islami aja, banget ngono ku lho. damai-damai aja gitu ya. Heeh. Oh. Damai-damai aja. Kalau Mas Ani? Lah, ini sing paling melekat ceritanya temanku ya. Iya. Karena temanku pemancing. Oke. Iya, Nah. iya. Di situ dia itu mancing sendirian kalau seingatku ya. Heeh. Nah, ini bisa nanti dibantah karena sendirian. Tapi gimana? Malam apa ceritanya? siang? Malam Oh. dia Mancing itu malam sendirian. cari ikan cana kalau sekarang namanya. Oh iya, Kotes. iya, Kocela. Ikan gabus. Oke. Ya, yang ngambang itu kan dari habis. Styrofoam. Iya. Jadi waktu dia mancing ikan itu sudah dapat berapa ekor gitu ditaruh kaleng. Iya. Terus waktu itu tiba-tiba ada yang loncat ikan di kaleng itu ke kali lagi. Oke. Ikannya kelihatan, Srut. Tapi kok semakin menjauh semakin membesar ikannya. Loh. Katanya dia Iya, iya, iya. semakin membesar, terus tiba-tiba berubah sosok si ikan ini menjadi menjadi Krisdayanti. Enggak. menjadi sosok tinggi kurus. Enggak, menjadi Tunggu sosok- kiris. tunggu kiris menjadi sosok besar, rambutnya gondrong, terus ada rokok muruk, Nyala. rokok nyala gitu, menyala. Nah, disitulah dia akhirnya kabur, ikannya ditinggal sama pales-palesannya, Oh, sama sticknya juga. sama sticknya. Tapi itu memang sticknya hilang sama semuanya hilang Kak. Enggak, Apa, waktu kakinya? diambil lagi ya masih lengkap, Iya iya iya, cuma ketakutan gitu. Cuma Dia- ketakutan. Ikannya ya ada. rakitannya ada. ikannya maksudnya ikan Oh, di kaleng. ikannya. Ikan ha. Ikannya ada yang di kaleng, Oke. kan udah dapat berapa? Ada Ah. yang Berarti satu cuma satu itu ya. Yang lompat. yang lompat dan jadi sosok Takutnya kan kalau semua ikan di kaleng itu jadi sosok kan. rame. Waduh, pulang-pulang gak apa-apa. Oh, rame. Takutnya itu kan lebih menakutkan. Sangat Rame-rame. menakutkan. Satu saja lari. Apalagi banyak. Oh, maksudnya momen horornya di bulan Ramadan. Iya, cerita-cerita horornya untuk mengisi waktu. Kalau itu juga pernah aku kalau kayak gitu.
waktu mau Oh. nyuri jagung. Pasti aku yakin kalau melakukan hal-hal buruk itu pasti kayaknya ada hubungannya. Enggak sebab akibatnya. Dulu kan teman-teman ini kan ya memang anak muda kan ya nakal ya pasti ya. Kan sukanya malam sebelum buka sahur itu kan ya bakar jagung, bakar ya ubi. bakar ubi, gitu Iya. kan, bakar singkong. Bakar Lah. anu enggak naga enggak? Lele. Unta biasanya. Oh, unta. Ketupat tadi. Ketupat bakar. Lah itu kan dapat dari mana yuk? Kan di sini melimpah gitu ya. Ya akhirnya kita ada ke suatu karena kan jagung nggak semuanya panen, ada sawah tertentu kan yang udah waktunya panen. Iya. Nah, teman-teman hafal. Kebetulan tempatnya agak jauh. Iya. Lah teman-teman itu kan ini rame-rame ya. Teman-teman tuh anak 4 kalau nggak salah itu mau nyuri jagung itu. Nah, itu kan semua turun cari tempat yang nggak kelihatan orang. Lah aku nggak tahu, katanya temenku itu salah satu atau 2 orang itu nyium aroma wangi. Lah, Sedap sedangkan malam. kayaknya nggak tahu ya, kayaknya Wangian, bisa aja wangian. wangian. Lah sedangkan 2 orang nggak bau. Lah terus kan ya nggak peduli ya, ngapain mikir gitu-gitu, ambillah klak cepet kan. Taruh gini set, terus ada suara gitu aja besar gitu, semuanya 4-4-nya langsung gini. Oh, Berarti kedengeran. dengar semua. Semuanya denger. Terus lihat kan ke atas, lari teman-teman, aku ikut lari kan, lari juga. Aku bingung tadi itu ada apa. Lah 1 atau 2 orang yang nyium aroma wangi tadi itu bilang di atas itu ada gede tinggi hitam semua tapi nggak kelihatan siapa gitu. Lah aku sama yang temenku nggak kelihatan gitu loh. Oh, jadi mek cuman ikut lari nih. Ikut lari nih. Panik karena teman-teman lari. Iya, karena kan satu lari kan kita mikirnya aneh-aneh ya kan, kita nyuri ya. Iya. Lari. Berarti Nah. yang lihat itu 2 anak itu tadi. 2 anak itu tadi. Yang nyium aromanya. Aroma wangi-wangi. Oh, wangi ya. Itu sih makanya jangan mencuri. Apalagi di bulan Ramadan. Jadi itu tadi kan rangkaian kegiatan kita ketika Ramadan, mulai dari pagi ada yang sargam. Enggak, bukan rangkaian perjalanan kita, pengalaman kita. Tadi kita enggak nyuri jagung. Paling juga enggak nyuri jagung. Iya sih. Kita enggak sarkam tadi. Rangkaian pengalaman berarti ya. Rangkaian pengalaman sesuai urutan waktu. Sesuai urutan waktu. Aneh sekali. Bisa sampai sana ya. Jadi ya yang awalnya ada sargam juga tadi Ya. sampai yang mokel bersama, Ya. Buka bersama. buka bersama, cerita-cerita horor. Mencuri bersama. Tapi Mencuri. di bulan puasa ini memang kayak hampir semua orang cocok dan mahir mungkin dalam bidang pengamatan. Nah, Mengasah, menajamkan. mungkin juga ini juga saya bisa menarik kesimpulan ya. Ketika kita sama-sama merasakan susah dalam hal ini lapar, kita butuh bersama-sama untuk melewati. Nah, Udah susah sendirian, Mas. miskin pula. Iya. Ya jadi mungkin teman-teman Yang lagi sendirian, lagi Join sendirian. sini. bisa komen-komen, cari teman-teman kalian, woi kemana? Gitu. Kalau lagi susah jangan sendirian lah, lewati aja bersama-sama. Tapi jangan sama kami. Juga bisa ini pengalaman terkonyol atau tergokil kalian, Terhoror. terhoror. Terhoror juga. Boleh lah pengalaman apapun itu. Iya. Silakan untuk ditusuk sebelah saya. Ditulis di bawah ini. Terima Kolom kasih yang komentar. sudah menonton acara kami. Semangat puasanya ya. Semangat puasanya. Tinggal- Masih panjang. Masih panjang.
tenang. Segini. Selamat menikmati selamat menjalankan Menunaikan ibadah puasa. Bye bye.